Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala kegiatan dan aktivitas pada hari ini. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online hari Rabu pada pagi hari ini. Tiba saatnya untuk kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami dengan hikmat Allah, agar kami dapat memahami setiap firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan terlebih juga ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar kami boleh setia melakukan firman-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga dengan begitu kami bisa menjadi pribadi yang membawa dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Amsal 3, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji nama Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tuhanlah partner hidupku. Tuhanlah partner hidupku. Kitab Amsal ditulis oleh salah satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang sangat luar biasa. Raja Salomo adalah seorang yang dikenal karena memiliki hikmat yang tinggi dan juga dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya. Hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, dan kecerdasan yang dimiliki oleh Salomo itu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hikmat kepandaian yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup sezamannya. Bahkan untuk masalah kekayaan, Salomo jauh unggul, lebih kaya dibandingkan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup sezamannya. Raja Salomo adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja yang memimpin umat Israel, supaya umat Israel hidup takut akan Tuhan, dan umat Israel tetap setia melakukan perintah Tuhan. Jadi Raja Salomo itu sebagai raja adalah kaki tangannya Allah untuk menuntun, mengajar, dan mengarahkan hidup bangsa Israel supaya hidup bangsa Israel itu dipenuhi rasa takut kepada Tuhan. Bahkan Raja Salomo itu melalui hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo, dia menuliskan beberapa tulisan ya, supaya tulisan-tulisan itu bisa dibaca oleh bangsa Israel sebagai penuntun langkah hidup mereka. Di dalam Perjanjian Lama yang dikenal, beberapa kitab yang dikenal ditulis oleh Raja Salomo itu ada 3 ya. Yang pertama itu Kidung Agung, kemudian Pengkhotbah, kemudian yang ketiga itu adalah Amsal, yang ayat firman Tuhannya akan mau kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kita akan fokus di dalam ayat yang kelima dan keenam ya. Di sini ayat yang kelima dan keenam di dalam Amsal pasal 3 itu merupakan suatu kata-kata penghiburan yang bisa menguatkan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan ya. Nah, di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu ya. Tadi tema firman Tuhannya itu adalah Tuhanlah partner hidupku ya. Kalau kita berbicara mengenai partner, itu berarti kita membicarakan tentang suatu hubungan yang khusus, bukan hubungan yang biasa-biasa saja ya. Nah, di dalam hubungan partner itu sikap kepercayaan itu harus diutamakan ya, karena kepercayaan itu bisa meningkatkan kualitas hubungan partner antara yang satu dengan yang lainnya. Kepercayaan itu akan membuat hubungan partner itu menjadi tidak rusak ya. Kita dengan Tuhan itu memiliki hubungan yang sangat spesial. Kita adalah anaknya Tuhan, dan Tuhan adalah bapaknya kita. Jadi sebagai anak kita harus menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita harus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah partner hidup kita yang setia ya.
Mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan itu tidak hanya dilakukan pada saat ibadah saja. Menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan, itu tidak hanya dilakukan pada saat kita berdoa dan membaca Alkitab saja. Tetapi di sepanjang perjalanan hidup kita, ya, kita harus melibatkan Tuhan, kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita dan Dia mau supaya kita sendiri melibatkan Dia, melibatkan rencana Dia di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah partner kita. Jadi mau kita di rumah, mau kita melakukan pekerjaan, ya, mau kita sedang melakukan hubungan sosial dengan orang lain, ya, kapanpun itu kita lakukan dan dimanapun kita berada, seluruh aspek kehidupan kita harus kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia adalah partner hidup kita. Jadi seperti itu, ya. Karena gini loh, kita itu pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Mungkin ketika kita menjalani hidup di dunia ini ada pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita. Ada mungkin kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang kita alami, ya. Semuanya itu harus melibatkan Tuhan, ya. Harus melibatkan Tuhan karena Dia adalah partner hidup kita. Jadi di sepanjang perjalanan hidup ini kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena gini loh, hati kita, pikiran kita itu sifatnya lemah. Hati kita dan pikiran kita itu bisa jadi terdapat kesalahan, apalagi dalam menentukan pilihan, ya. Untuk menentukan pilihan hidup, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Kita harus meminta pertimbangan kepada Tuhan melalui doa, ya. Apapun yang diperhadapkan dengan kita, entah itu hal-hal yang baik, entah itu hal-hal yang buruk, ya. Jangan kita melupakan hikmat Tuhan, ya. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, sewaktu-waktu bisa salah, Bapak Ibu, ya. Sewaktu-waktu itu bisa keliru. Jangan-jangan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, harusnya kita memilih A, tetapi yang kita pilih adalah B. Padahal Tuhan ingin kita memilih yang A. Tetapi kita salah memilih, kita memilih yang B di perjalanan hidup kita, ya. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri. Jangan Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan hidup, entah itu dalam kiprah pelayanan, pekerjaan, ya, kehidupan di dalam rumah, ya, apapun itu, kita harus mengandalkan hikmat Tuhan di perjalanan hidup kita. Karena Dia adalah partner kita yang setia dan Dia adalah partner kita yang tidak pernah salah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita sebagai orang percaya harus yakin dan harus meminta kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itulah yang menuntun kita dan mengarahkan kita supaya kita itu tidak salah memilih jalan kehidupan, supaya kita itu bisa melawan dosa dan kedagingan di dalam diri kita, dan supaya kita itu bisa bertindak benar dan mengambil keputusan yang benar ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, jadi seperti itu, libatkan Tuhan, percayakan diri kita kepada Tuhan, sama seperti Salomo. Salomo itu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ketika dia ingin memimpin bangsa Israel, ketika bangsa Israel mengalami problema, semuanya dia serahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tidak pernah Salomo mengambil keputusan sendiri, kecuali dengan satu kasus, yaitu penyembahan berhala. Ya, memang Salomo jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebelum jatuh ke dalam dosa, apapun yang dia lakukan, dia meminta keputusan kepada Tuhan. Ya, bukan berdasarkan pertimbangan dan hikmat dirinya sendiri. Karena keputusan dari Tuhan itu pasti benar, tidak salah. Dan keputusan dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Kenapa bisa seperti itu? Karena Salomo menganggap Tuhan sebagai partner hidupnya. Memimpin bangsa Israel itu tidak gampang, Bapak Ibu, tidak mudah. Harus memiliki kekuatan dan hikmat yang tinggi supaya bisa memimpin suatu umat yang menjadi bangsa pilihan Tuhan itu. Jadi Salomo itu melibatkan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak
bergantung kepada pengertiannya sendiri. Sama seperti kita Bapak Ibu. Perjalanan hidup itu tidak sembarangan, bukan main-main Bapak Ibu. Salah mengambil keputusan, akibatnya pun bisa fatal. Ya. Salah melakukan sesuatu tanpa meminta pertimbangan kepada Tuhan, nanti resiko yang kita terima juga sangat buruk. Ya. Jadi apapun itu harus meminta hikmat kepada Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan semuanya. Meminta pertimbangan kepada Tuhan. Karena perintah Tuhan di situ janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kemudian di dalam ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, ini lebih diperjelas lagi. Mengikut sertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, ya, mengizinkan Tuhan turut campur tangan dalam setiap segala aspek kehidupan kita, itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Karena Dia partner hidup kita, ya. Kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, hubungan yang spesial dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas partner aja, tetapi sahabat yang sejati, Bapak Ibu. Kita dengan Tuhan tuh bersahabat. Jadi antara kita dengan Tuhan tuh harus ada kerjasama, Bapak Ibu, ya. Ketika kita melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan, ya, mengambil keputusan, mempertimbangkan keputusan, ya, libatkan Tuhan untuk bekerja sama dengan kita. Ya, akui Dia dalam segala hal yang kita lakukan dan yang kita pilih, ya, supaya hidup kita itu tidak salah, hidup kita tidak tersesat, hidup kita tidak mudah dipermainkan oleh orang lain, tetapi kita bertindak bijak dan penuh hikmat sama seperti Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini, Bapak Ibu. Jadi akuilah Dia dalam segala lakumu supaya Ia meluruskan jalanmu. Tuhan itu memiliki sifat kebenaran, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak memiliki sifat untuk menyesatkan orang lain. Enggak, ya. Dia ingin supaya manusia ciptaannya, khususnya kita sebagai anak-anaknya, hidup lurus, hidup di jalur yang benar, tidak hidup di jalur yang salah, tidak hidup di jalur yang sesat, tidak hidup di jalur yang dikehendaki oleh iblis. Enggak. Dia ingin supaya kita hidup di jalan yang benar sesuai dengan firman-Nya, supaya hidup kita dipenuhi oleh berkat yang daripada Tuhan. Ya, partner hidup Bapak Ibu, ya, kita nggak boleh bertindak sendiri. Kembali kepada Salomo, ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia meminta keputusan kepada Tuhan. Ketika dia ingin menyelesaikan perkara yang dialami oleh bangsa Israel, dia meminta hikmat kepada Tuhan, ya, karena dia menggantungkan seluruh hidupnya, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan bagiannya, biar Tuhan yang melakukan pekerjaannya yang luar biasa untuk membantu Salomo supaya bisa memimpin bangsa Israel dengan baik dan benar, sama seperti kita. Tuhan adalah Raja kita. Dialah yang mengatur langkah hidup kita. Dia punya kuasa yang jauh lebih besar untuk membuat kita menjadi orang yang berhasil di dalam perjalanan hidup kita. Ya, Tuhan itu bukan pribadi yang sembarangan, Bapak Ibu. Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada ruginya, ya. Tidak ada ruginya kalau di sepanjang perjalanan hidup kita menjadikan Tuhan sebagai partner, karena Dia memiliki kelebihan yang banyak, Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari itu sebenarnya mengajarkan kita, libatkan Tuhan, ikut sertakan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Ketika kita lagi sakit, ketika kita menghadapi keterpurukan yang sangat berat, ketika kita mungkin diabaikan oleh orang lain, apapun kondisi yang kita alami, libatkan Tuhan, akuilah Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Karena Dia adalah partner yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau partner duniawi, partner orang lain, ketika kita mengalami keterpurukan yang sangat berat, bisa jadi mereka meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap membuka tangannya, menyediakan dirinya untuk bisa menjadi partner hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita berbuat dosa, minta ampun kepada Tuhan,
Janganlah kita mengecewakan Tuhan lagi, ya. Karena Dia udah setia loh menjadi partner hidup kita, ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita alami, baik itu suka maupun duka, baik itu sakit maupun sehat, ya. Baik itu mengalami berkat ataupun belum mengalami berkat. Jadikan Tuhan sebagai partner hidup kita. Akuilah Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Karena kita harus memiliki hubungannya dekat dengan Tuhan. Tuhan memiliki pengaruh yang positif bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut menghadapi kehidupan di dunia ini. Jangan menyerah menghadapi tantangan yang kita hadapi. Ingat Bapak Ibu, Tuhan ada di depan kita dan di belakang kita sebagai partner hidup kita. Asalkan kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam setiap perencanaan hidup kita, supaya hidup kita menjadi lurus di hadapan Tuhan, menjadi benar di hadapan Tuhan, dan kita mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjadi partner hidup kami yang setia, Tuhan. Tuhan, ajar kami dan didik kami ya Tuhan, dengan hikmat Allah, agar kami semakin setia untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kami alami ya Tuhan. Bukan hanya pada saat ibadah saja, bukan hanya pada saat berdoa saja, bukan hanya pada saat membaca Alkitab saja, tetapi di seluruh aspek kehidupan kami, baik itu pagi, siang, sore, malam, dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami hadapi, kami mau menjadikan Tuhan sebagai partner hidup kami. Kami mau melibatkan Tuhan, kami mau mengikut sertakan Tuhan, dan kami mau mengandalkan kekuatan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami, supaya hidup kami lurus, benar di hadapan Tuhan, dan kami dipenuhi oleh berkat Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi motivasi bagi hidup kami, supaya kami semakin mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah pribadi yang luar biasa, yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih, yang sanggup untuk melimpahkan kasih setianya bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Ya, semoga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.